Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang benzena. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur benzena. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan struktur orto, meta, para pada senyawa benzena. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan persamaan senyawa benzena baik monosubstitusi, disubstitusi, atau lebih. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa benzena. Berikut terdapat latihan mandiri. Latihan ini harus kalian kerjakan. Untuk bisa mengerjakan latihan mandiri, mari kita saksikan video berikut. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu senyawa benzena? Nah, jadi senyawa benzena itu adalah senyawa yang berbentuk seperti cincin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah senyawa yang terkandung pada wipol untuk pembersih lantai ya. Kemudian ada senyawa TNE yang merupakan bahan utama dari bom atau peledak. Jadi senyawa benzena ini adalah yang identik dengan cincin ini, dan senyawa benzena itu merupakan senyawa aromatik. Salah satu ciri dari senyawa aromatik itu adalah memiliki aroma yang khas, seperti itu. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu senyawa benzena, kemudian tata nama senyawa benzena, dan bagaimana sifat dari senyawa benzena, kita lanjut ke next slide. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur benzena. Jadi, benzena itu merupakan hidrokarbon aromatik yang paling sederhana dengan rumus molekul C6H6. Benzena terdiri atas satu cincin 6 karbon dengan satu atom hidrogen terikat pada setiap karbon, dan terdapat 3 buah ikatan rangkap karbon. Struktur benzena dapat dinyatakan dengan 2 cara, yaitu struktur Kekulé dan struktur delokalisasi pi. Nah, ini contoh dari struktur Kekulé, yang ini struktur dari delokalisasi ikatan pi. Jadi ketika kalian akan menggambarkan benzena, kalian boleh menggambarkannya seperti ini atau seperti ini. Berikutnya kita akan bahas tata nama benzena. Yang pertama, kita akan bahas tata nama benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi merupakan benzena di mana satu atom hanya disubstitusikan dengan substituen. Oke, tata nama benzena monosubstitusi menurut sistem EUPAC adalah sebagai berikut. Jadi aturannya itu ada nama substituennya ditambah dengan kalimat benzena. Itu ya, contohnya seperti ini. Ini kan ada senyawa benzena, kemudian di sini satu atom hanya tersubstitusi dengan substituen. Substituennya itu NO2 atau nitro ya. Nah, maka namanya senyawa ini adalah nitrobenzena. Jadi substituennya nitro, kemudian diberi nama benzena. Kemudian yang kedua, ini ada senyawa benzena, kemudian di sini ada etil yang terikat pada senyawa benzena. Jadi untuk senyawa ini namanya adalah etilbenzena. Mudah ya? Oke, nah selanjutnya ini ada propil yang terikat pada benzena, dan posisi seperti ini jadi bisa disebut isopropil benzena. Mudah kan? Nah, ini sejumlah benzena monosubstitusi mempunyai nama trivial. Kalian bisa perhatikan di tabel. Jadi kalau misalnya ada senyawa benzena kemudian mengikat metil, nama IUPAC-nya itu metilbenzena. Tapi nama trivialnya itu toluena. Kalian boleh pakai nama IUPAC atau trivial. Kemudian senyawa yang kedua, stirena, kemudian ada fenilbromida, kemudian ada feniliodida, dan yang terakhir ada fenol. Fenol ini ketika hidroksi mengikat benzena ya, jadi namanya fenol. Nama trivialnya fenol.
Kemudian yang kedua, benzena disubstitusi. Pada benzena ini terdapat dua substituen. Jadi yang mengikat pada senyawa benzena itu ada dua substituen ya. Dan penamaannya itu digunakan awalan orto, meta, dan para. Nah, jadi aturannya itu kalau misalnya ada senyawa benzena yang mengikat dua substituen, maka penamaannya dengan awalan orto, meta, para. Nah, kapan sih kita menggunakan orto, meta, dan para? Nah, ini akan dijelaskan. Jika substituennya itu berada di posisi 1 dan 2, maka diberi awalan orto atau O. Kemudian kalau dia posisi substituennya ada di 1 dan 3, maka akan diberi awalan meta. Lalu jika koefisiennya berada pada posisi 1 dan 4, maka akan diberi awalan para atau P. Nah, sebelumnya untuk menamai benzena ini kalian harus memberikan nomor pada benzenanya. Nah, pemberian nomornya itu sama dengan aturan pada hidrokarbon, yaitu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Misalnya di Cl ini kita beri nomor 1, kemudian C yang di sini kita beri nomor 2. Nah, kenapa enggak yang nomor 2 tuh yang sebelah kiri? Kenapa enggak penomorannya dimulai dari sebelah kiri? Karena lebih jauh dari cabang, ya kan, dari Cl yang lainnya. Maka penamaannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Nah, lalu posisi 1 dan 2, ini kan sudah dikasih nomor. Lalu Cl-nya ini, substituen Cl-nya ini terikat pada C nomor 1 dan nomor 2, maka dia namanya orto. Berikutnya kita lihat yang mengikat itu substituennya siapa aja. Ternyata ada Cl dan Cl, ada 2 Cl. Jadi namanya orto diklorobenzena. Paham? Oke, untuk yang kedua, penomorannya kita mulai dari sebelah kanan. Kenapa? Karena paling dekat dengan cabang ya, dengan Cl yang ini. Kalau dari sebelah kiri ini nanti Cl-nya akan di posisi yang lebih jauh, maka penomorannya di sebelah kanan, ke sebelah kanan. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Selanjutnya posisi substituen itu ada di nomor 1 dan nomor 3, maka namanya adalah meta. Dan dilihat substituennya itu ada siapa? Ada 2 kloro, jadi meta diklorobenzena. Seperti itu juga dengan yang para diklorobenzena. Para karena posisinya ada di 1 dan 4, kemudian dikloro karena ada 2 Cl yang mengikat, yang menjadi cabang ya, kemudian benzena. Paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk contoh-contoh yang baru saja dijelaskan itu tadi kan cabangnya atau substituennya itu kan sama ya, sama-sama Cl. Nah, gimana jika substituennya itu berbeda? Nah, ini akan dibahas nih. Jika 2 substituennya berbeda, maka salah satu dianggap sebagai senyawa utama. Nah, senyawa utama berarti nanti kita ngelihat yang benzena monosubstituen gitu ya. Dan gugus yang lainnya dianggap sebagai gugus terikatnya atau substituennya atau cabangnya ya. Nah, kemudian untuk menentukan siapa sih yang senyawa utama, itu menggunakan aturan ini, menggunakan prioritas ini. Jadi benzena yang mengikat COOH, kemudian SO3, CH3, CNOH, NH2F, NO2 dan X. Jadi maksudnya yang paling kiri itu yang lebih reaktif dibandingkan dengan yang kanannya. Contohnya ini. Oke, ada benzena disubstitusi ya. Iya, ada 2 substituen. Ya, yaitu ada CH3 dan NO2. Nah, kira-kira siapa senyawa utamanya? Oke, nah kita lihat di sini.
Ada CH3 dan ada NO2. Ternyata CH3 itu lebih reaktif dibandingkan dengan NO2, sehingga CH3-nya itu sebagai senyawa utama. Oke, coba kita lihat senyawa utama benzena yang mengikat CH3 namanya toluena. Maka untuk senyawa ini kita namakan metanitrotoluena. Oke, meta, kenapa meta? Karena posisinya ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Meta posisinya ada di nomor 1 dan 3. Kemudian nitro ini adalah substituen yang terikat. Kemudian toluena ini adalah senyawa utamanya. Paham ya? Nah, penomorannya dimulai dari substituen yang menjadi nomor 1 ini di substituen yang menjadi senyawa utama. Itu jadi nomor 1. Kemudian jalan penomorannya ke kanan, bukan ke kiri, karena ke kanan yang lebih dekat dengan cabang. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada benzena yang mengikat substituen OH dan Cl. OH dan Cl, di mana OH itu lebih reaktif dibandingkan dengan Cl, sehingga gugus utamanya adalah benzena yang mengikat OH, namanya fenol. Iya, betul. Lalu posisinya substituennya ada di nomor 1 dan nomor 2, jadi namanya orto, dan yang terikat adalah Cl, maka namanya ortoklorofenol. Paham ya? Oke, kita akan bahas yang ketiga, yaitu benzena substitusi yang lebih dari 2. Jadi benzena dengan substituen lebih dari 2, maka penamaannya itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sistem penomoran. Yang kedua, substituen diurutkan secara alfabet. Nah, sebenarnya masih sama menggunakan penomoran ya, seperti yang di substitusi tadi. Kemudian penamaannya diurutkan secara alfabet. Nah, contoh yang pertama ada senyawa dengan metil terikat, 3 metil ya, terikat pada benzena nih, ada 1, 2, dan 3. Kita kasih nomor dulu. Oke, penomorannya dimulai dari mana? Penomorannya dimulai dari yang dekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan yang ke kanan ya, karena nanti akan jauh saat mau bertemu cabangnya. Nah, namanya adalah 1,4 trimetilbenzena. Mudah ya? Ada di nomor 1, 2, dan 3, dan ada 3 metilbenzena. Oke, selanjutnya yang lain juga seperti itu. Yang kedua, misalnya ini, di sini mengikat CH3, Cl, dan Cl. CH3 di nomor 1, Cl di nomor 3, dan Cl lagi ada di nomor 5. Nah, ini penomorannya bisa kita gunakan setelah diberi nomor, kemudian ditentukan senyawa utamanya. Senyawa utamanya kira-kira siapa? CH3 atau Cl yang lebih reaktif. Nah, yang lebih reaktif adalah yang CH3, jadi namanya toluena. Kemudian kita lihat yang ikat di cabang ini ada siapa aja. Ada kloro-kloro di nomor 3 dan nomor 5, jadi namanya adalah 3,5 diklorotoluena. Paham ya? Oke, jadi untuk benzena substitusi yang lebih dari 2 itu yang pertama sistem penomoran, yang kedua dicari dulu gugus utamanya atau senyawa utamanya, kemudian substituennya penulisannya itu diurutkan secara alfabet. Oke. Lanjut, kita akan bahas tentang sifat-sifat senyawa benzena. Di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu sifat fisika benzena. Jadi benzena itu memiliki titik didih dan titik leleh yang khas. Nah, ini ada data
titik didih dan titik lele dari benzena. Coba kita perhatikan satu persatu ya. Untuk benzena titik didihnya 80. Nah, untuk toluena, nah ini ketika benzena sudah ada satu substituen gitu ya, titik didihnya ternyata lebih besar. Oke, nah selanjutnya di sini ada benzena dengan apa nih? Posisi substituen orto. Kemudian yang di sini ada meta, yang di sini posisi substituennya ada para. Nah, ternyata posisi orto memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan meta dan para. Gitu. Jadi, urutannya yang memiliki titik didih tinggi ke rendah itu orto, meta, para. Jadi nanti kalau misalnya ditanyakan titik didih yang lebih tinggi kalau benzena ada di posisi orto dan di posisi meta, maka yang lebih tinggi adalah yang di posisi orto. Paham ya? Oke, yang terakhir ini ada sifat kimia. Jadi benzena itu tidak mengalami reaksi adisi, dia hanya mengalami reaksi substitusi. Yang perlu kalian perhatikan ada 3 reaksi. Yang pertama halogenasi, yang kedua nitrasi, yang ketiga alkilasi, yang keempat sulfonasi. Nah, untuk halogenasi, ciri-cirinya itu ada benzena kemudian ditambah dengan unsur-unsur halogen ya, seperti Br2, kemudian Cl2 seperti itu. Maka akan menghasilkan unsur halogen yang tersubstitusi ke benzena, jadi namanya bromobenzena. Kemudian kalau nitrasi itu adalah benzena ditambah dengan HNO3, maka akan menghasilkan nitrobenzena. Kalau alkilasi, ciri pentingnya itu ada benzena, kemudian ditambah dengan senyawa hidrokarbon yang haloalkana ya ini. Ya, kemudian akan menghasilkan isopropil benzena atau benzena yang terikat dengan gugus R. Gitu ya, senyawa R ada sulfonasi. Sulfonasi itu reaksi benzena dengan asam sulfat, dia akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.